Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alia Cahyani dari kelas PGMI 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS pembelajaran IPS yang diampu atau diberikan oleh Ibu dosen Maftuha MDI. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar. Jadi, ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan bidang studi yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, geografi, hukum, psikologi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan ilmu sosial. Pendidikan IPS ini penting diajarkan karena untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan juga lingkungannya, serta berbagai bekal untuk melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, pendidikan IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar agar peserta didik dapat mensistemasikan bahan, informasi, atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna, dan juga agar peserta didik dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari mata pelajaran IPS adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menelaah, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian komponen yang kedua yaitu materi. Materi pada pelajaran IPS terdiri dari berbagai disiplin ilmu, yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan juga sejarah. Materi pada mata pelajaran IPS dapat diajarkan kepada peserta didik tidak hanya bersumber dari kehidupan sehari-hari, dapat juga berasal dari buku-buku, novel, buku cerita, koran, jurnal, majalah, dan lain-lain. Kemudian komponen yang ketiga yaitu strategi. Strategi pembelajaran IPS yang dapat digunakan secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, yaitu yang pertama strategi exposition, kemudian strategi discovery, dan strategi yang lain. Kemudian komponen yang keempat yaitu evaluasi atau penilaian. Dalam evaluasi pada pembelajaran IPS di MI atau SD, yang dinilai pertama adalah kompetensi sikap. Kompetensi sikap ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam bersikap pada saat proses pembelajaran. Kemudian kompetensi pengetahuan. Pada pembelajaran IPS memiliki kompetensi pengetahuan yang biasanya pengaplikasiannya bermacam-macam. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi keterampilan. Soal yang ketiga yaitu mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS di MI atau SD. Karena agar IPS itu bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik supaya menjadi warga negara yang baik, kemudian memiliki kemampuan berpikir dan melanjutkan kebudayaan bangsa, serta IPS sebagai komponen kurikulum sekolah dan memiliki peran untuk mengenalkan dan mewariskan kebudayaan bangsa harus mencakup pengalaman yang menyediakan studi budaya dan keanekaragaman budaya. Soal yang keempat yaitu bagaimana berita tentang media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Kemajuan mengenai teknologi akan menyebabkan masyarakat untuk menggunakan sosial media dengan lebih meningkat. Nah, media sosial ini dapat menjadi sarana menyampaikan pendapat, opini publik, hingga berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hoaks. Nah, bisa jadi isu-isu sosial dan politik ini disampaikan secara tidak benar atau secara hoaks pada sosial media, sehingga masyarakat akan terpengaruh dengan isu-isu sosial dan politik yang tidak benar adanya. Jadi dalam hal ini masyarakat harus mampu mengoptimalkan media sosial sebagai alat kontrol sosial. Dengan kata lain, masyarakat dapat lebih bijaksana menggunakan media sosial sehingga tidak terjebak dengan perilaku maupun perbuatan yang cenderung merugikan dirinya sendiri di kemudian hari.
Soal yang kelima yaitu praktekkan dan analisalah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Baik, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran IPS bersama Ibu Alia. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran IPS kita bertema tentang hidup rukun. Apakah ada yang sudah tahu apa itu hidup rukun dan bagaimana hidup rukun itu? Ya, jadi hidup rukun adalah suasana menjalani kehidupan secara damai, secara harmonis, dan tanpa ada konflik sesama individu, kelompok, atau dalam hubungan sosial. Nah, rukun adalah baik dan damai dan tidak bertengkar. Gitu ya anak-anak. Nah, hidup rukun ini hidup yang saling menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Manfaatnya apa sih menjalani hidup rukun itu? Ada yang tahu apa tidak? Ya, jadi manfaat hidup rukun itu adalah membuat lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi harmonis, menjadi tentram, damai, karena semuanya saling memahami dan saling menyayangi. Nah, dari sedikit penjelasan yang Ibu berikan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dari nomor 1, bangku nomor 2, bangku nomor 3, dan bangku nomor 4. Menjadi satu kelompok masing-masing ya. Nah, jadi tugas kalian adalah mencontohkan bagaimana hidup rukun. Yang bangku ke-1 yang ada hidup rukun yang ada di sekolah, bangku yang kedua hidup rukun yang ada di rumah, bangku yang ketiga di masyarakat, dan yang keempat yang berada di lingkungan rumah juga. Gitu ya. Baik, didiskusikan bersama-sama dan nanti salah satunya maju untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa ya? Baik, karena semuanya sudah maju dan mempresentasikan contoh-contoh hidup rukun yang ada di lingkungan kita, yang ada di kehidupan sehari-hari, Ibu akan memberikan semangat tepuk rukun. Ibu contohkan dulu ya. Tepuk rukun, hidup rukun, jadi damai, jadi tentram. Oke, bisa ya? 1, 2, 3. Tepuk rukun, hidup rukun, jadi damai, jadi tentram. Oke. Nah, jadi sudah paham ya mengenai hidup rukun dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada di sekolah tadi contohnya gimana? Ya, tertib dan menjaga aturan yang ada di sekolah, menaati peraturan yang ada di sekolah, tidak bertengkar, termasuk contoh rukun, sesama teman tidak boleh saling mengejek, harus saling menyayangi. Ya, kalau yang ada di rumah ya harus menaati peraturan yang ada di rumah, tidak boleh membantah perkataan orang tua, harus saling menyayangi sesama orang tua antara ibu dan ayah, ibu dan anak, dan semua anggota keluarga dan lain-lainnya. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Karena kita itu hidup beragam budaya, beragam agama, beragam ras, kita itu saling berbeda-beda, tapi kita harus tetap hidup rukun. Baik, saya rasa cukup hari ini pembelajaran tentang hidup rukun. Jangan lupa
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam pembelajaran IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis pembelajaran IPS yang saya praktekkan secara singkat tadi, saya menggunakan pendekatan komunikatif, yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam situasi di kehidupan kelas. Kemudian strategi yang saya gunakan yaitu discovery learning, merupakan strategi pembelajaran yang mengarahkan peserta didik agar menemukan sendiri mengenai pengetahuan yang ingin dicapainya dalam proses pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan tadi yaitu metode diskusi kelompok, yang dapat diartikan sebagai format belajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota satu dengan anggota lain dan satu kelompok guna menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Kemudian teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Proses belajar akan lebih efektif dan berhasil apabila setiap peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, jadi tidak hanya guru. Baik, terima kasih. Saya cukupkan video tentang UTS pembelajaran IPS saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.